Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari ke-9 di bulan Ramadan. Hari ini saya akan membacakan masih dalam kitab Masnawi jilid pertama bait 311 sampai 321. Saya akan bacakan. Kata Maulana Rumi, apa ada orang yang tahu perbuatan Tuhan yang tak ada satupun menyerupainya? Apa yang aku katakan pun adalah keterheranan. Dia kadang berbuat ini, kadang lawan dari perbuatan ini. Tak ada lain dari perbuatan agama kecuali keterheranan. Bukan keterheranan yang mengakibatkan jauh dari Tuhan, tetapi keterheranan ini memberikan ketenggelaman dan kefanaan dalam ilahi. Seseorang yang takjub dalam keindahan ilahi senantiasa terpikat pada ilahi. Seseorang yang membelakangi keindahan ilahi senantiasa terpikat pada egonya sendiri. Simaklah baik-baik orang-orang yang terpikat pada ilahi dan yang terpikat pada egonya sendiri. Semoga kau menjadi ahli hakikat. Begitu banyak manusia berhati iblis dan berwajah manusia. Jadi, jangan berbaiat pada setiap orang. Para pemburu taklid pada suara burung agar mampu menangkap burung karena burung lain menyangka itu suara burung betulan. Ketika burung itu mendengar suara, menyangka dari suara sejenisnya. Akhirnya burung itu terbang dari udara menuju perangkap. Orang yang tak punya suara mencuri suara para darwish agar mampu menipu kaum awan. Kerja para darwish adalah membahagiakan dan mencerahkan. Sedangkan para penipu hanya memberi sengatan. Orang-orang membuat badut singa agar menaruh belas kasih dari orang lain. Sebagaimana Musallamah Al-Kadzab mencuri identitas Muhammad. Musallamah menyandang nama Al-Kadzab, pendusta. Muhammad menyandang ulul albab. Tanda arak suci ilahi adalah menebarkan bibit kemurnian wewanginan keabadian. Tapi arak dunia menebarkan bau busuk dan azab. Maulana Rumi seperti yang kita bacakan bait-bait sebelumnya, juga di sini kita akan lihat analogi yang indah dari Maulana Rumi sehingga kita bisa menangkap dengan baik maksud yang ingin disampaikan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau mengawali dengan bertanya, apa ada orang yang tahu perbuatan Tuhan yang tidak ada satupun menyerupainya? Apa yang kukatakan pun adalah keterheranan. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan kita sebelumnya bahwa hakikat zat ini adalah hakikat yang tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas, di luar dari segala realitas. Sebab itu tidak satupun orang yang sampai kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seiring dengan itu, karena zat tak terbatas, tak terhingga, otomatis sifat-sifat lain Tuhan pun, termasuk ismu, nama-nama Tuhan pun, otomatis juga tak terbatas, tak terhingga. Perbuatannya tak terhingga, sifatnya tak terhingga, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, perbuatan Tuhan pun adalah tak terhingga. Nah, karena tak terhingga, oleh karena itu tidak satupun orang yang tahu tentang perbuatan Tuhan. Kalau kita menyifatkan Tuhan, biasanya kita menyifatkan diri kita dulu, lalu kita berdasarkan sifat yang kita berikan pada diri kita itu kita sifatkan kepada Tuhan. Artinya biasanya pada umumnya kebanyakan dari kita menyifatkan Tuhan itu adalah berdasarkan atas keterbatasan pikiran kita sendiri. Tapi kalau kita tahu bahwa hakikat zat Tuhan tak terbatas, tak terhingga, otomatis hakikat ilahi pun tak terbatas, tak terhingga, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kata Maulana Rumi, apa yang aku katakan pun adalah keterheranan. Ini pun adalah satu bentuk ketakjuban, keterheranan. Bahwa hanya ini yang bisa disampaikan, bahwa tidak ada orang yang tahu tentang perbuatan ilahi. Jadi, kata Maulana Rumi, dia kadang berbuat ini, kadang lawan dari perbuatan ini. Tak ada yang lain dari perbuatan agama kecuali keterheranan, ketakjuban. Maksudnya, kalau kita lihat ya, seolah ada paradoks gitu. Yang kalau kita lihat dalam hadis-hadis qudsi misalnya, Tuhan
menyifatkan dirinya dengan sifat entah itu lapar atau fakir dan seterusnya. Seperti dalam satu hadis qudsi dijelaskan, wahai hambaku, kenapa engkau tidak datangi aku saat aku lapar? Kemudian Nabi bertanya, wahai Tuhanku, kapankah engkau lapar? Kemudian Tuhan menjawab, aku lapar ketika orang-orang fakir lapar. Jadi seperti itu. Jadi kadang dia menyifatkan dirinya dengan tinggi, kadang juga menyifatkan dirinya seperti dia menyifatkan dirinya kepada manusia. Makanya kata Maulana tidak ada lain adalah ketakjuban dan keterheranan. Nah, tetapi kata Rumi, bukan keterheranan yang mengakibatkan jauh dari Tuhan. Tetapi keterheranan ini memberikan ketenggelaman dan kefanaan dalam ilahi. Seseorang yang takjub dalam keindahan ilahi senantiasa terpikat pada ilahi. Seseorang yang membelakangi keindahan ilahi senantiasa terpikat pada egonya sendiri. Nah, jadi ini menarik yang ingin disampaikan oleh Maulana Rumi, bahwa pertama ini adalah bukan sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi keterheranan dan ketakjuban ini justru sesuatu yang membuat kita takjub, ya, seperti itu. Nah, seseorang yang takjub dalam keindahan ilahi senantiasa terpikat pada ilahi. Seseorang yang membelakangi keindahan ilahi senantiasa terpikat kepada egonya sendiri. Jadi kalau kita senantiasa takjub dengan keindahan ilahi, sebenarnya pada saat itu kita bisa merasakan bagaimana kehadiran ilahi dalam segala realitas tersebut. Tetapi kalau kita terpikat kepada ego kita sendiri, maka kita tidak akan takjub, ya, terhadap segala sesuatu yang kita saksikan. Mungkin kita hanya terpesona kepada dimensi lahiriah, dan itu hanya kita kaitkan juga dengan dimensi ilahi. Kita tidak menyaksikan ada Tuhan di balik itu semua, seperti itu. Nah, sebab itu kata Rumi, simaklah baik-baik orang-orang yang terpikat pada ilahi dan yang terpikat pada egonya sendiri. Semoga kau menjadi ahli hakikat. Begitu banyak manusia berhati iblis dan berwajah manusia. Jadi jangan berbaiat pada setiap orang. Seperti itu. Jadi ya, sebagaimana kita tahu, karena agama ini adalah abstrak, sehingga karena agama ini abstrak, boleh jadi banyak orang yang menggunakan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, para pemburu taklid kepada suara burung agar mampu menangkap burung, karena burung lain menyangka itu suara betulan. Ketika burung itu mendengar suara, menyangka dari suara sejenisnya. Akhirnya burung itu terbang dari udara menuju perangkap. Dia terperangkap oleh suara yang mirip dengan dia. Akhirnya burung itu turun dan akhirnya dia terperangkap. Nah, tapi ini pesan inti Maulana Rumi. Orang yang tak punya suara mencuri suara para darwish agar mampu menipu kaum awam. Gitu. Karena dia tidak punya suara, akhirnya yang bisa dia lakukan adalah, karena dia bukan seorang darwis, bukan seorang wali, dia mengumpulkan perkataan-perkataan para wali dan seterusnya, dia mengutip itu, lalu kemudian agar orang datang kepadanya dan seterusnya. Dan ketika orang datang, dia memanfaatkan sesuatu dari hal itu. Makanya orang yang tak punya suara mencuri suara para darwis agar mampu menipu kaum awam. Karena kaum awam yang tidak punya filter, akhirnya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kerja para darwis adalah membahagiakan dan mencerahkan. Sedangkan para penipu hanya memberi sengatan. Nah, kalau kita bertanya kira-kira apa sih ukurannya yang kita tahu ini apakah darwis betulan atau tidak? Nah, ini gambaran yang kira-kira Maulana Rumi ingin berikan, bahwa kerja para darwis itu membahagiakan dan mencerahkan. Kalau dia memberi sengatan, ketahuilah itu adalah penipu, seperti itu. Nah, orang-orang membuat badut singa agar menaruh belas kasih dari orang lain. Jadi kenapa mereka meniru perkataan para wali? Agar orang punya simpati terhadap dirinya. Ketika dia simpati, tentu dia bisa memanfaatkan orang lain. Nah, sebagaimana Musallam Al-Kazab mencuri identitas Muhammad. Musallama menyandang nama Al-Kazab, pendusta. Muhammad menyandang nama Ulul Albab. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diambil begitu saja, dan orang tahu apakah ini dibalik ini dia punya hakikat atau tidak.
Nah, tanda arak suci ilahi adalah menebarkan bibit kemurnian, wewangian, keabadian. Tanda arak dunia menebarkan bau busuk dan azab. Jadi kalau orang itu hanya justru membuat bau busuk dan membuat azab, orang kita tidak merasa tenang, tidak merasa tentram, dan ketahuilah dia hanya memberikan sengatan menurut Maulana Jalaluddin Rumi. Nah teman-teman, kalau ada komen atau ingin pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar YouTube kami. Saya akhiri sampai di sini. Insya Allah kita ketemu besok lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.